Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat lover, subscriber, netizen dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa sapa menyapa doa doa walau hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya sedang berada di suatu tempat yang dimana ini ada salah satu subscriber atau netizen yang mungkin beliau pernah melihat tayangan video saya dan beliau meminta tolong kepada kita untuk datang ke rumahnya, dan ini sesuai Sherlocknya kita pas di sini. Mungkin ini lagangnya kan. Oke, pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita jalan ke rumahnya, sahabat-sahabat semuanya, kita sama-sama untuk bersolawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anantana wa ta'una ya man amruhu ida arada sayan ayangkula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ida arada sayan ayangkula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak tuh sahabat-sahabatku semuanya yang sudah sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita ke sana. Oke, bentar, ini ada WA. Ayo. Ini Oh iya, madu. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya ini lupa kita. Monggo untuk jenengan-jenengan yang mau memesan madu di chat di 0878 0449 7988. Kita ada 3 varian, ada madu bawang lanang, ada madu murni, dan ada madu hitam, dan ada garam ruqyahnya juga. Nah, ini kebetulan kita di sini mau ke tempat orang sakit yang dimana madunya dibawa kan? Bawa madu apa semua komplit ya? Oke, ya udah. Oke, sip. Ya, untuk sahabat-sahabat semuanya. Ini juga kita ada laporan juga, ada salah satu saudara kita juga yang sedang sakit. Sekarang udah parah banget, katanya udah di ngajiin. Makanya kita tengok ke situ dulu aja yuk. Yuk. Oh, yang nyetan tuh di sini ya. Nah, ini rumah yang sesuai fotonya ya. Ini kita akan dikirim foto WA. Kalau nggak salah ini lah, pas ini. Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf. Ini ibu yang WA saya ya? Iya,
Oh, ya betul. Ya betul Bu. Oke. Ya. Ya alhamdulillah. Bener ya sahabat-sahabat semuanya ini. Nih, oke. Kasih Bu. Alhamdulillah. Ini nggak terlalu jauh juga ya rumahnya dari tempat kita. Cuman ya agak susah belok-belok gitu. Nah ini Bu, bisa dipakai ini, maaf. Mohon maaf, sama ibu siapa Bu namanya? Ibu Lia. Oh Ibu Lia ya. Iya. Bu Lia ini Iya. ya alhamdulillah kita pertama silaturahmi lah ke sini ya Bu. Iya, Pak. Terus saya mau nanya dulu sama Ibu. Iya, Ibu boleh. tahu nomor HP saya atau tahu saya suka ini dari mana? Dari teman saya. Oh temen. Iya, soalnya Oh. saya cari-cari kemana-mana pengobatan nggak ada yang manjur sama sekali, Pak. Oh gitu. Saya mau minta tolong sama Kak Adin, tolong bantu bapak saya yang sakit, bukan saya. Oh jadi orang tuanya yang sakit. Iya, Oh orang bukan tua. Ibu. Bukan. Oh jadi Ibu tahu dari teman. Iya. Gitu. Ya mungkin belum jodohnya ya Bu dari tempat Iya, lain ya. Mudah-mudahan. Tapi teman saya merekomendasi Kang Adin katanya. Oke, insya Allah. Iya. Jadi di sini juga sebetulnya saya nggak bisa apa-apa tanpa ya ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Dan ya kita pertama yang penting berusaha dan hasil nggak hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, kalau boleh saya tahu, orang tuanya sakit apa? Nggak tahu Pak, soalnya sudah pernah dibawa ke rumah sakit, tapi medis pun tidak menjelaskan apa-apa. Medis pun kayak ini tuh nggak sakit, tapi nggak bisa gerak, ngomong pun nggak bisa, kayak cuma bisa ngomong makan juga paling megangin perut gitu. Oh jadi terbaring aja. Iya gitu. Terbaring. Terus sebelum sakit itu kesehariannya gimana? Normal, kesehariannya biasa. Kita juga punya toko kan. Pertama awal mulanya kita punya toko di pasar. Rame, lumayan rame. Bukan disebut lumayan karena rame banget lah. Alhamdulillah lah berkecukupan. Iya. Tapi kayak ininya waktu tiba-tiba tiba-tiba si warung itu jadi sepi pengunjung. Oke. Iya, tapi yang bikin saya curiga itu pertama di depan toko itu ada kayak yang saya nggak curiga apa nggak, maksudnya nggak berprasangka buruk, tapi nggak boleh seujon. Iya, nggak boleh seujon. Tapi semenjak toko saya sepi, malah yang rame toko sebelah, Pak. Iya. Tapi nggak boleh seujon ya Bu? Iya, nggak boleh seujon, makanya kita mau cari tahu gitu kan. Penasaran, kenapa kok bisa bertepatan kita sepi, terus bapak sakit, terus dia yang rame gitu kan. Awalnya seperti itu. Awalnya kita nggak curiga ke situ, mungkin bapak kecapean karena warung terlalu rame, mungkin mikirnya begitu. Betul Bu. Iya, tapi makin kayak nggak wajar. Kita udah berobat ke rumah sakit manapun, medis nggak bisa menjelaskan apa-apa. Waktu itu pernah terakhir makan kayak sakit perut dia, terus tiba-tiba kayak keluar kayak paku-paku kecil-kecil gitu. Oh ada kayak gitu? Iya, dari situ saya langsung berobat kan, katanya kata uas saya suruh ke orang pintar. Saya nggak percaya tadinya ke orang pintar itu, nggak mau apa orang pintar. Soalnya mesti kita orang biasa gitu kan, nggak mungkin ada yang ngejahatin kita karena kita kan nggak pernah punya masalah sama siapa-siapa. Betul, jadi ibu itu selalu berpikirnya positif. Iya, positif aja, tapi makin kesini Pak, makin parah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? Sudah hampir mau 2 tahun sama ini. Oh udah 2 tahun? Iya. Jadi seperti kondisinya kayak gitu aja? Begitu aja, malah makin memburuk. Sekarang nggak bisa jalan. Sekarang ini? Iya. Oke. Oh jadi semenjak kejadian ini sampai sekarang tuh udah 2 tahun dan ibu udah kemana-mana gitu? Iya udah kemana-mana, udah minta air, katanya suruh minta air buat cenah, lamun bahasa Sundanya mah minta syariat katanya ya. Udah diminumin, tapi kayak kata yang orang pintarnya ini mah susah disembuhin katanya, soalnya ini mah penyakit dari diri sendiri, bilangnya kayak gitu. Seperti itu ya? Iya. Jadi intinya mah ya belum cocok aja gitunya. Intinya belum cocok karena kan yang namanya kita berobat itu kan cocok-cocokannya Bu. Iya. Kita mau berobat non medis, kita pergi kemana-mana kalau belum waktunya atau belum cocok ya susah. Jangan kan non medis, medisnya aja. Misalkan ibu berobat ke dokter spesialis, misal dokter spesialis dan ini terkenal dan bayarnya mahal. Tapi kalau memang belum cocok, belum waktunya itu ya
nggak bisa. Iya. Tapi kalau misalkan hanya kita berobat medis, cukup ke puskesmas atau obat warung yang harganya terjangkau, kalau kita keyakinan kita udah kita tanamkan dan alhamdulillah cocok dengan itu, ya insya Allah sembuh. Seperti itu Iya, aja sih. tapi kayak makin kesini makin kayak horor gitu. Horornya gimana horornya? Kayak kan tadinya biasanya cuma ke toko doang gitu ya. Itu sih kayak berbentuk kayak kain dilipet-lipet gitu biasanya di toko, tapi sekarang pindah ke rumah. Oh, di toko ada yang kayak gitu? Ada. Waktu itu sempat sama bapak saya buka, abis dia buka itu tiba-tiba ya sakit. Oh, semenjak bapaknya ngebuka itu katanya, kata temennya bapak saya itu kayak kalau di pasar makan namanya juga katanya penglaris ya gitu kan. Iya, tapi bapak saya nggak percaya. Tapi emang biasa namanya juga di pasar, kehidupan pasar katanya bilangnya bapak saya pakai penglaris, tapi saya yakin bapak saya nggak pakai sama sekali. Karena emang saya anaknya kan, Pak pribadi. Tapi nggak tahu karena ibu belum tanya ke bapaknya. Iya, soalnya kalau sering ditanya kayak gitu nggak pernah mau jawab. Dan sampai sekarang pun, apalagi kondisinya nggak bisa ngomong ya. Terus nggak bisa. Untuk sekarang kita bisa lihat sebentar aja. Boleh, orang tuanya. Nanti kita dari situ bisa ngobrol. Iya. Ayo mari Pak, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ini Pak, masuk aja nggak apa-apa. Masuk aja Pak. Ini kondisinya seperti ini aja? Iya, diem aja. Oh, gitu ya. Nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong, nggak mau apa gitu. Oke. Nama orang tuanya siapa? Bapak Marna. Berarti selama ini tuh kayak gini terus? Iya, kayak gitu terus, malah makin parah. Saya bingung mau gimana lagi Pak. Ya udah, intinya saya udah lihat kondisinya dulu, kita ini biar nggak keganggu beliau. Iya, kadang suka marah-marah kan kalau banyak orang. Iya, ya udah. Nah, kita di sana aja biar nggak keganggu beliau. Iya, mari. Oke. Jadi intinya gini aja Bu. Saya pertama tadi mendengar orang tua ibu itu ketika pertama sakitnya itu membuka kain. Oke. Terus apakah ibu pernah mendengar semenjak bapak sakit ibu kan yang di pasar? Yang di pasar udah tutup sekarang. Oh, udah tutup. Udah tutup. Tapi sebelum tutup ibu di pasar? Di pasar. Saya di pasar sampai karyawan, kan alhamdulillah karyawan udah ada 5 sampai dipulang-pulangin karena kita nggak bisa bayar. Karena emang kayak si warung tuh kayak kelihatan rame, pasar tuh kan rame ya. Tapi kayak kita tuh warungnya kayak ketutup sendiri gitu loh, ketutup sendiri. Jadi kayak kalau tetangga bilang, "Neng kok katanya warungnya nggak buka, terus gitu ya? kok tutup terus?" Padahal saya tiap hari diem aja itu di depan situ. Kok ada aja di situ. Tapi kayak makin kesini makin kayak aneh gitu kan. Makin kesini kayak apa cari pengobatan gitu ya, kata orang-orang katanya kayaknya dikirim. Soalnya saya tanya nggak percaya. Tapi malah sekarang datang ke rumah Pak. Oh, datang ada ke rumah. Tanda-tandanya ibu tahu datang ada ke rumah itu di mana? Suka ada yang ngelemparin batu. Terus waktu pernah jam 2 malam kayak ada yang ngetuk-ngetuk, pas saya keluar kayak ada bola api dari atas lapangan sono ke rumah saya, tapi pas udah di rumah saya di depan di atas tuh hilang dia, kayak masuk nggak tahu hilang, nggak tahu apa. Nggak lama kemudian bapak saya teriak. Oh, kalau ada itu bapak saya teriak, katanya bilangnya gini, hitam katanya, bilangnya begitu. Saya udah pernah ke dukun, mungkin kesebutnya dukun kali ya, ilmu hitam kesebutnya mungkin. Katanya dia bilang ini bukan ilmu main-main, katanya gitu. Saya nggak bisa, katanya. Kata si dukunnya, saya sampai mau bayar berapapun uang buat biar orang tua saya, sampai ke saya tuh kayak bener-bener dari toko, dari maju sampai sekarang gitu. Tutup permanen Pak. Oke. Iya. Ini memang kadang kita percaya nggak percaya hal yang seperti ini. Tadi juga saya yang pertama ibu berbicara ya, pertama kita berprasangka baik dulu aja ibu. Dan ketika kesini mendalamin apa yang dikatakan sama ibu itu,
Ini saya pernah mendengar suatu kisah atau cerita, emang itu nyata, ada kejadian yang seperti itu. Tapi ya gini aja lah Bu, nanti mungkin saya mau melihat dulu, saya mau minta data-data dari orang tua Ibu. Iya. Kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, kita dalamin dulu ya Bu ya. Iya. Dan saya juga meminta sama Ibu jangan pernah kita mendatang-datangin dukun. Iya. Karena kan tadi ya bukan kita nggak boleh, kalau misalkan betul kata beliau seperti itu ya coba diobatin kan gitu. Kalau memang beliau tahu. Iya. Cuman hati-hati, dalam arti sekarang ini kan banyak oknum-oknum. Iya. Ya, harus digarisbawahi disclaimer ya sahabat-sahabat, bukan dalam arti saya tidak boleh panjenengan pergi, karena kan banyak yang masih yang benernya juga ada. Jadi disclaimernya itu hati-hati, kalau ujung-ujungnya duit itu hati-hati. Iya. Jadi misalkan harus ada nyedian ini, nyedian itu, dan harus ada uang sekian itu, hati-hati, disclaimernya seperti itu. Tapi kalau misalkan beliaunya itu sesuai alur, tidak ada yang ya di luar nalar atau apa segala macam, ya itu ya nggak jadi masalah. Cuman tetap kita harus hati-hati dan harus waspada dan harus didampingi keluarga juga, kan kayak gitu. Nah ini ibu anaknya. Iya, saya anak. Itu bapak, ibunya kemana? Ibunya sudah lama. Oh udah meninggal. almarhum, oke. Iya, Hatut soalnya berduka ya Bu ya. iya. Itu juga kayak korban. Saya nggak mikir ke situ sih, mungkin Yaudah, emang intinya namanya waktunya ajal, lah. udah Udah waktunya. Oke, bagus sih Ibu selalu berpikir positif aja. Iya. Oke, intinya nanti madu dibawa nggak? Nah kita kan di sini kan karena saya bukan dokter ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama saya tanganin untuk diagnosanya itu pengobatan dari madu. Iya. Nah, untuk penanganan diagnosanya. Terus untuk selebihnya nanti akan saya lihat dulu, akan saya coba dalamin ini penyakit dari mana. Kan tadi ada sedikit masukan katanya bukan penyakit biasa, Iya. bukan sembarangan datangnya dari jauh. Oke, insya Allah. Nanti saya akan coba dalamin lagi ya Bu ya. Yaudah, nanti itu kasih aja madu, nggak apa-apa Ibu, nanti saya kasih madu untuk orang tuanya. Jadi yang mudah-mudahan orang tuanya sakit lah. Jadi tidak berkepanjangan lagi setelah konsumsi madu ini, dan insya Allah madu ini kan udah kita doakan. Jadi tapi buat gangguan-gangguan itu bisa dicari pelindungnya. Insya Allah kita yang pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya ya Bu ya. Intinya tuh seperti itu dulu aja. Dan untuk hal-hal yang kita tidak diinginkan nanti akan saya usahakan. Cuman ya untuk sekarang ini yang pertama saya silaturahmi dan saya untuk mengetahui dulu aja ya Bu ya. Nanti kedepannya mungkin setelah saya mendapati gambaran-gambarannya itu seperti ini dan itunya, nanti akan saya kabarin lagi ke Ibu ya. Mana madunya? Ini. Nah ini ada, ini kan yang lain enggak ada. Ini ada madu ya. Ini sekaligus saya promo dulu ya Bu ya. Iya. Ini untuk sahabat-sahabat, ini monggo jenengan kalau mau memesan madu di chat aja di 087804497988. Nah untuk saat ini saya izin permisi dulu, ini Ibu silakan konsumsi dulu ke orang tuanya. Tapi nanti saya minta datanya aja. Iya boleh. Data nanti, orang tuanya Ibu, nama lengkapnya apa segala macamnya. Sekaligus tulisin aja kronologisnya awal-awalnya kayak gitu. Ya. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, ini di kesempatan ini kita sudahi perjumpaan kita. Nanti insya Allah setelah saya dalamin, mudah-mudahan sih dengan madu ini beliau sembuh. Tapi kita dalamin lagi, ketika udah kita dalamin baru kita akan beritahu sama Ibu, tapi bapaknya nggak usah tahu lah. Ya, jadi ibunya aja nanti ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah datang dari saya pribadi karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.